Saya terkadang suka mendengar rame obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya berdoa aja dulu ya. Berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat tak bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu, engkau nanya itu mah itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh, baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajakan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun, atau bahkan ayat Al-Quran pun, yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam, dalilnya lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantaranya mengaji fikih kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyutil Mu'asir. Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisannya itu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, cetakan tahun 1985. Beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah. Dan tidak tersebut dalam sunnah itu, ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus. Misal di malam Jumat saja, atau di malam Sabtu saja, ya atau di malam misalnya Senin saja, tidak disebutkan. Ya tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. Ya uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya dengan cara yang elok dan seterusnya. Jadi tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara ya wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi, ya dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya.
Menafsirkan saf paling depan itu, bukan Anda kemudian melihat peluang di situ, kemudian menerobos orang. Sampai orang tidak nyaman. Ya, punten. Saf pertama nih, saf pertama. Bukan. Ya. Datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, nerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh, urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Pengen dicatat depan, unta. Ya. Baik. Nah, itu gak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama. Duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya.